Episode 36. Berita Klan Ye. Pria gendut itu segera berlutut ke tanah. Ia menengadahkan kepalanya ke arah Ye Chen dan mengharap belas kasihan. Ye Chen memandangnya dengan tajam dan berkata, "Aku tidak ingin mendengar kelakuanmu terulang di masa depan. Jika itu terjadi ataupun kejadian seperti tadi terulang, maka aku tidak akan segan membunuhmu dan menghancurkan tempat ini." Ye Chen bukanlah orang yang kejam ataupun orang yang haus darah, namun ia juga tidak akan membiarkan hal-hal seperti ini tumbuh subur. La ingin memberi pemahaman mengikuti atau membiarkan kelompok si gua tumbuh subur adalah suatu kesalahan. Aku pasti mengingatnya dan aku juga berani jamin hal seperti ini takkan terjadi di masa depan, ucap pria gemuk itu dengan gemetar. Baiklah, aku bisa mengampunimu kali ini, ucap Ye Chen. Terima kasih. Terima kasih, pria gendut itu bersujud ke tanah beberapa kali lalu pergi menjauh. Sementara para warga penduduk lainnya yang melihat hal ini bisa bernapas lega, mereka hanyalah orang biasa. Berada di bawah tekanan kelompok si gua, tentunya mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tidak lama kemudian Xie Molan kembali. Ia berjalan dengan cepat ke arah Ye Chen bersama seorang anak lelaki berusia sekitar 12 tahun. Ada pedang kecil di pinggangnya, membuat dirinya seperti pendekar pedang cilik. "Tuan muda, terima kasih atas pertolonganmu. Perkenalkan, ini adalah Xie Biun, adik lelakiku," ucap Xie Molan dengan tulus. "Tidak masalah. Itu hanya masalah sepele," ucap Ye Chen dengan santai. "Hai, salam kenal adik kecil," sapa Ye Chen. Aku bukan anak kecil," jawab Xie Biun sambil mendengus pelan. Hahaha. Ye Chen tidak bisa menahan rasa gelinya, ia tertawa untuk pertama kalinya. "Apakah kamu meremehkanku? Aku adalah seorang pendekar pedang. Jika kakakku tidak diancam maka aku yang akan menghancurkan mereka semua," ucap Xie Biun dengan bangga. Tetapi saat melihat tumpukan mayat di tanah, ia mundur perlahan ke belakang kakaknya. Kejadian ini sontak membuat Ye Chen tersenyum sejenak. Ini membuatnya terbawa pada masa dirinya menjelang remaja. "Tuan muda mau kemana? Mungkin kita searah? Kebetulan kereta kuda kami juga sudah ditemukan," ucap Xie Molan menawarkan diri. "Aku sedang mencari kuda untuk menuju kota Xinjiang," ucap Ye Chen menolak niat baik Xie Molan. "Xinjiang. Kalau begitu kita searah," ucap Xie Molan dengan cepat. "Bagaimana bisa searah? Kita kan pulang ke ibu kota," setelah Xie Biun memotong ucapan kakaknya. Xie Molan segera beraksi, ia mendekati adiknya dan mencubit pinggangnya. "Au! Sejak kapan kakak jadi galak seperti ini?" keluh Xie Biun merasa tersakiti. "Bagaimana tuan muda?" ucap Xie Molan menawarkan diri, tetapi tangannya dengan cepat membekap mulut adiknya, khawatir berkata yang tidak-tidak. Ye Chen hampir tertawa meledak melihat ulah kedua kakak beradik ini, hal yang tidak pernah ia dapati sebelumnya. "Baiklah, jika begitu, aku akan ikut bersama kalian," ucap Ye Chen dengan santai. Sebenarnya ia juga tidak terburu-buru, kebetulan ada yang mengajaknya untuk menumpang. Maka ia pun tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan kota Xinjiang selama beberapa tahun terakhir. "Baiklah, jika begitu, aku akan menyiapkannya," ucap Xie Molan sambil menarik tangan adiknya. Ye Chen hanya tersenyum sendiri, menyaksikan keakraban keduanya membuat iri hati Ye Chen. Pada saat seperti ini ia merasakan betapa berartinya sebuah kehidupan, menjaganya adalah hal yang mutlak. Tidak lama waktu berselang, Xie Molan dan adiknya telah tiba di hadapan Ye Chen. Dalam benak Ye Chen tampaknya Xie Molan berasal dari keluarga yang cukup berada.
Menurut penilaian Ye Chen, kereta kuda yang dinaiki mereka cukup berkesan dan menunjukkan status sosial yang lebih tinggi di tengah masyarakat. Naiklah, ucap Xie Molan dengan ramah. Ye Chen mengangguk pelan, lalu ia masuk ke dalam kereta kuda tersebut. Sementara Xie Biun duduk di depan di sebelah kusir, ia tampaknya sangat antusias untuk segera melanjutkan perjalanan. Tuan muda, bolehkah saya mengenal nama Anda? Tanya Xie Molan saat kereta kuda sudah mulai meninggalkan kota Dongwu. Ye Chen. Jawab Ye Chen dengan seulas senyum. Apakah Anda berasal dari keluarga Ye? Tanya Xie Molan penasaran. Ya benar, tetapi saya sendiri belum mengenal mereka secara pasti, jawab Ye Chen. Apakah Tuan muda berasal dari keluarga cabang di kota ini? Tanya Xie Molan lagi. Panggil namaku saja, sepertinya usia kita juga tidak terpaut jauh, pinta Ye Chen. Ya, baiklah, Xie Molan mengangguk setuju. Aku juga tidak banyak mengerti tentang keluarga Ye, sebelumnya aku dari desa terpencil dan akan ke Xinjiang untuk mencari tahu tentang latar belakang keluargaku, ucap Ye Chen. Keluarga Ye adalah keluarga terpandang di kota Xinjiang, bahkan kami yang berada di ibu kota juga mendengar tentang ketenaran keluarga Ye selama beberapa tahun terakhir, ucap Xie Molan. Setenar itukah? Tanya Ye Chen penasaran. Apakah kamu benar-benar tidak mengetahui tentang keluarga Ye? Tanya Xie Molan dengan keheranan. Terisolir dengan informasi apapun. Kehidupanku tidak lepas dari berkebun dan berburu, baru kali ini aku mengingat tentang beberapa hal dan kebetulan aku juga ingin menengok makam ibu dan ayahku di Xinjiang, jawab Ye Chen. Oh maaf, aku kira kamu berasal dari kota Dongwu. Lagi pula benar katamu, wilayah ini masih terlalu jauh dari kota besar jadi informasi apapun akan sulit dan membutuhkan waktu yang lama untuk sampai, ujar Xie Molan dengan sedikit rasa bersalah. Tidak apa-apa, maukah kamu menceritakan apa yang terjadi dengan keluarga Ye? Tanya Ye Chen penuh minat. Sebenarnya keluarga Ye mulai tumbuh dan terkenal berkat keturunan mereka yang menghilang. Tuan muda mereka telah menghancurkan kelompok Sigua dan juga memberikan luka yang sangat serius kepada pimpinannya yang bernama Kai Chenlong. Karena hal itu juga Kai Chenlong dan kelompoknya tidak berani menginjakkan kakinya ke Xinjiang. Lebih memilih Guangzhou sebagai markas utamanya dan lebih dekat dengan Sekte Pedang Kidal, ucap Xie Molan memberi penjelasan. Ye Chen termenung sejenak, meski ia tidak kaget dengan keberadaan Kai Chenlong yang masih hidup namun itu berarti perjuangannya tidak akan mudah. Pernah bertempur hidup dan mati, bahkan di antara keduanya tidak ada yang mengalami kemenangan mutlak. Apakah kamu tahu nama tuan muda klan Ye tersebut? Tanya Ye Chen. Tidak ada yang tahu persis, kabar yang beredar juga mengatakan bahwa tuan muda tersebut berasal dari klan Xiao juga. Jadi keberadaannya tidak banyak yang tahu, apalagi penyelidikan hal ini juga berada di bawah Tuan Ye Qiu, jawab Xie Molan kemudian. Episode 37. Inti energi baru. Tuan Ye Qiu. Apakah ia patriark keluarga Ye? Tanya Ye Chen semakin penasaran. Tentu saja bukan, jawab Xie Molan dengan santai. Tuan Ye Qiu merupakan cucu patriark Ye, dia juga merupakan salah satu pimpinan pasukan Mingling, Xie Molan melanjutkan perkataannya. Kemudian ia menceritakan seluruh kejadian yang terjadi sebanyak yang ia ketahui kepada Ye Chen. Namun Xie Molan tidak pernah tahu ketika dia menyebut tuan muda keluarga Ye maka sesungguhnya ia tengah membicarakan sosok pemuda yang berada di depannya. Sementara mereka sedang asyik bercerita,
Tampak Xie Biun memperhatikan kakaknya yang begitu lepas dan santai bercengkrama dengan Ye Chen. La tidak mengganggunya, karena sejatinya ia tahu tentang penderitaan yang kini menghimpit kakaknya itu. Ngomong-ngomong, apa yang menyebabkan kamu bisa berada di kota Dongwu? Tanya Ye Chen mengubah topik pembicaraan. Itu karena aku baru saja mengunjungi makam leluhur, jawab Xie Molan yang mulai mengubah emosinya. Sungguh terlalu nekat bagi kalian yang hanya adik kakak, ucap Ye Chen. Sebelumnya kami ditemani oleh pengawal keluarga, namun naasnya ketika hendak kembali kami disergap dan selanjutnya kamu tahu sendiri, ujar Xie Molan. Sepertinya kalian berasal dari putri keluarga besar, pastinya kalian sangat bahagia dan berkecukupan, ucap Ye Chen. Jika itu bisa seperti yang kau ucapkan maka aku pastinya tidak akan berada di tempat ini bersamamu. Sejak pernikahanku sudah diputuskan, maka sebenarnya hidupku telah tergadaikan. Xie Molan menghela napas. Ia sebenarnya berharap tidak melalui hal yang tidak bisa ia jalani. Maaf, bukan maksudku mengetahui rahasia kehidupanmu lebih dalam, ucap Ye Chen hendak menutup percakapannya. Tidak apa-apa, aku juga sedikit lebih leluasa menceritakan hal ini kepadamu. Xie Molan berkata jujur, ia sedikit mulai merasakan kenyamanan. Apakah kamu pernah mendengar tentang Sekte Naga Hitam? Tanya Ye Chen kemudian. Tentu saja tahu, jawab Xie Molan dengan nada tidak suka. Apakah kau bisa menceritakannya kepadaku? Tanya Ye Chen. Kenapa? Apakah kau tertarik untuk bergabung dengan sekte tersebut? Tanya Xie Molan. Bagaimana aku mau bergabung jika mengenalnya saja tidak, ujar Ye Chen dengan santai. Asal kau tahu saja, lelaki yang dijodohkan denganku merupakan putra dari salah seorang tetua sekte tersebut. Karena itu pula keluargaku tidak bisa menolak permintaan pernikahan yang sepihak itu, kata Xie Molan dengan merasa jengkel. Bukankah itu bagus? Seharusnya kamu merasa senang, balas Ye Chen tanpa beban. Pernikahan itu harus didahului dengan cinta. Tidak seharusnya diawali dengan pemaksaan kehendak. Jika aku memiliki kesempatan maka aku sudah melarikan diri sejauh-jauhnya, tetapi keluargaku lalu bagaimana? Kami hanya keluarga menengah di ibu kota, bahkan keluarga kekaisaran pun tidak berani menolak permintaan dari Sekte Naga Hitam, ucap Xie Molan dengan tatapan sedih. Setidaknya itu lebih baik daripada peristiwa yang baru saja kau alami tadi, ucap Ye Chen sambil tersenyum. Dasar, kamu, ucap Xie Molan dengan sedikit tersulut rasa kesal. Apakah kamu pernah merasakan jatuh cinta? Tanya Xie Molan dengan serius. Ya tentu saja, jawab Ye Chen ringan. Apakah kamu akan menikahinya? Tanya Xie Molan lagi. Tidak akan, jawab Ye Chen dengan mantap. Kenapa? Tanya Xie Molan sambil menaikkan alisnya. Karena ia tidak layak, jawab Ye Chen datar. Ye Chen jelas mengingat ketidaktulusan King Yu sebelumnya, entah mengapa pertama kali ia jatuh cinta namun harus disakiti. Kakak, sepertinya kita harus melanjutkan perjalanan esok hari, terdengar suara Xie Biun mengaburkan suasana hangat percakapan. Bersamaan dengan hal itu mereka tiba di sebuah penginapan yang cukup ramai, ada banyak orang tengah berkumpul dan beraktivitas di malam hari. Selain penduduk sekitar mereka adalah para tamu atau pelancong dari luar wilayah. Tuan muda Anda mau pesan berapa kamar? Tanya seorang pelayan penginapan dengan ramah. 3 kamar terbaik dari penginapan kalian, jawab Ye Chen tanpa ragu. Baik tuan muda, segera kami siapkan, pelayan tersebut berkata dengan ramah, lalu mengeluarkan 3 buah kunci kamar. Berapa harganya? Tanya Ye Chen kemudian.
350 tael perak, jawab pelayan tersebut. Baiklah, ucap Ye Chen sambil mengeluarkan uang dimaksud. Setelah mendapatkan kamar masing-masing, ketiganya masuk dan mulai beristirahat. Namun, beberapa saat kemudian Ye Chen memilih penginapan tersebut. Ye Chen belum pernah merasakan hal-hal seperti ini sebelumnya, jadi ia ingin sekedar menikmati suasana menghilangkan kejenuhan dalam perjalanan. Sebenarnya ia merasa terhibur dengan keberadaan Xie Molan, tidak hanya itu ia juga merasa terbantu dengan informasi yang disampaikan olehnya. Ye Chen duduk di tengah saat ia berada di dalam restoran, sambil melewati malam yang pekat ia mendapati beberapa orang tamu lainnya yang tengah menikmati suasana santai dan mengabaikan waktu istirahatnya di kamar. Ye Chen tengah mengumpulkan beberapa informasi, jadi selama ia duduk di dalam restoran tersebut ada bibi hal yang ia dapati terkait keadaan Kekaisaran Ma yang kembali mendapat rongrongan dari Kai Chenlong dengan kelompok Siguanya, serta dukungan Sekte Pedang Kidal yang membuat kota Guangzhou lepas dari tangan Kaisar Ma Fan. Apakah Kaisar tidak melakukan perlawanan? Tanya seorang pria kepada temannya. Kaisar mengalami kesulitan, jika saja Sekte Naga Hitam mau ikut serta dalam menumpas Sekte Pedang Kidal maka semuanya akan baik-baik saja, ucap pria lainnya. Masalah ini juga menimbulkan keresahan, banyak warga yang akhirnya meninggalkan Guangzhou dan tinggal di sekitar pinggiran. Luyang dan Kaifeng, timpal yang lainnya. Bahkan dua kota itu juga mulai terpengaruh dengan dominasi Kai Chenlong, kini sepertinya kita memiliki dua orang kaisar dari dua kutub yang berbeda, ujar yang lainnya tanpa daya. Ye Chen mendengarkan dengan seksama, seolah tidak peduli ia asyik dengan minumannya sendiri seolah tidak terpengaruh dengan keberadaan orang lain. La juga tidak menduga jika Kai Chenlong yang pernah bertempur dengan dirinya itu memiliki ambisi yang sangat besar dan membahayakan bagi kehidupan yang lainnya. Sambil menikmati setiap tegukan arak di tenggorokannya, Ye Chen terus berpikir terutama tentang kekuatannya yang seharusnya bisa bertambah akhir-akhir ini. Di dalam dirinya, fluktuasi energi yang ditimbulkan oleh inti api emas yang sebelumnya merupakan pecahan kristal jiwa dewa penghancur, kini seperti sedang membuat ruang khusus di dalam dantiannya. Secara tidak sengaja Ye Chen merasakan ada pusat energi lain yang tumbuh dan berada di samping dantian utamanya. Kendati demikian, ia belum bisa menggunakan energi di dalam titik energi lainnya itu. La hanya merasa jika kekuatan seorang kultivator tidak bertahan pada apa yang ia dapatkan dari giok naga hitam pusaka klan Xiao. Episode 38. Kemunculan murid Sekte Naga Hitam. Ye Chen cenderung merasakan jika inti energi barunya tersebut berhubungan dengan kultivasi tubuh naga hitam yang ia gunakan selama ini. Sejak ia pulih dari ingatannya, ia merasakan sesuatu yang berbeda ketimbang saat ia baru saja mengekstraksi kekuatannya di tanah terlarang. Kini Ye Chen ingin segera meningkatkan kekuatannya kembali. Entah bagaimana caranya ia percaya jika Kai Chenlong yang menjadi musuh bebuyutannya pun pastinya telah meningkatkan kekuatannya dengan ekstrim selama beberapa tahun belakangan. Sudah menjadi rahasia umum, jika seorang petarung telah melewati pertempuran hidup dan mati maka potensi dalam dirinya pun akan meningkat beberapa kali lipat. Hai, kupikir kamu sudah beristirahat. Sapa Xie Molan membuyarkan perhatian Ye Chen, ia berjalan bersama adiknya. Belum, aku agak sedikit lapar jadinya seperti yang kalian lihat sekarang, ucap Ye Chen dengan tenang. Xie Molan memesan beberapa menu, lalu duduk di depan Ye Chen. Sementara adiknya, Xie Biun duduk di sebelah Xie Molan dengan tampang sedikit lelah. Anak kecil seharusnya sudah beristirahat,
ucap Ye Chen dengan nada bercanda. Sudah dibilang aku bukan anak kecil. Sela Xie Biun dengan cepat dan bibirnya sedikit cemberut. Sebaiknya esok pagi aku memisahkan diri saja, kalian bisa melanjutkan perjalanan ke ibu kota, ucap Ye Chen kemudian. Lah secara pribadi tidak ingin merepotkan, meski ia tidak tahu jalur ke ibu kota searah atau tidak dengan kota Xinjiang, Ye Chen tidak ingin menyusahkan teman barunya tersebut. Apakah kau tidak nyaman selama perjalanan tadi? Jika begitu maka aku minta maaf, ucap Xie Molan dengan tulus. Ada rasa bersalah di dalam hatinya. Bukan, bukan begitu, aku sangat senang bisa bersama dan berbincang denganmu sepanjang jalan. Aku hanya tidak ingin merepotkan kamu saja, ucap Ye Chen menjelaskan. Tidak, aku tidak merasa direpotkan. Dengan keberadaanmu juga membuat perjalanan kami lebih aman, ujar Xie Molan berterus terang. Baiklah jika kamu tidak merasa direpotkan, ucap Ye Chen. Apakah kamu tahu alasan utama Sekte Naga Hitam tidak mau terlibat ke dalam situasi keamanan Kekaisaran Ma? Tanya Ye Chen memulai pembahasan masalah. Aku juga tidak tahu pasti, namun rumor yang berkembang di Sekte Naga Hitam sendiri terjadi dua faksi yang saling bertentangan. Selama belum ada pemimpin utama, mereka akan selalu berseberangan dan tidak ada keputusan bulat untuk mendukung Kaisar Ma, ucap Xie Molan menjelaskan. Pantas saja kau akan dinikahkan dengan orang dari sekte tersebut, ternyata kamu memang tahu banyak hal, goda Ye Chen sambil tersenyum. Apa sih? Ucap Xie Molan dengan tidak suka. Apakah kau tidak tahu rasanya sakit hati saat menjalani hubungan di bawah tekanan? Ucap Xie Molan dengan tatapan tajam. Tidak, lagi pula aku takkan mau mengalami hal seperti itu. Aku akan lebih memilih apa kata hatiku, seperti halnya yang dilakukan oleh ayahku terhadap ibuku, ucap Ye Chen dengan ekspresi serius. Ye Chen selalu mengedepankan komitmen dan kejelasan, apapun yang terjadi ia akan memperjuangkannya meski nyawa menjadi pertaruhan. Sayang sekali saat ia mengenal cinta dan merasa nyaman di dalamnya harus mengalami sebuah kepuraan yang membungkus perasaan seseorang terhadapnya. Sepertinya hubungan percintaan ayah dan ibumu telah menginspirasi dirimu ya. Ucap Xie Molan. Bisa dikatakan seperti itu, meski pada mulanya aku sangat membenci ayahku. Bahkan kami berjumpa pertama kali dan satu-satunya kesempatan kami meski tanpa saling berucap, jawab Ye Chen dengan rona wajah sedikit sedih. Ye Chen sebenarnya hampir meninggal, jika bukan karena kekuatan esensi darah keturunan langsung dari ayahnya maka mustahil ia bisa bertahan hidup. Alasan utama Ye Chen mau menerima marga keluarga Ye juga karena ada darah ayahnya di dalam tubuhnya. Bahkan perubahan sikapnya juga bisa dikarenakan watak ayahnya, hal ini tentu saja membuat Ye Chen ingin menjalani hidup dengan lebih bermanfaat. Kamu seperti menyembunyikan sesuatu, tapi tampaknya kau telah banyak mengalami masa-masa sulit, ujar Xie Molan dengan bersimpati. Sudahlah, semua manusia memiliki jalan hidupnya masing-masing. Oleh karenanya kita hanya bisa menjalaninya, bersyukur dan berikhtiar untuk mewujudkan jalan cita-cita, ucap Ye Chen kemudian. Xie Biun memperhatikan percakapan kakaknya dengan serius. Sejak di dalam kereta tadi siang ia dapat merasakan rona kebahagiaan di dalam diri kakaknya. Meski ia sendiri tidak suka kakaknya berinteraksi dengan orang asing. Namun ia juga tidak menyangkal jika Ye Chen adalah pemuda yang baik. Sepertinya aku sudah mengantuk, makanan di sini cukup enak dan aku juga makan terlalu banyak, ucap Xie Biun sambil berdiri, lalu pergi begitu saja. Xie Molan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia menahannya.
Pada saat seperti ini entah mengapa ia berpikir jika adiknya yang selama ini sering menyusahkannya itu terlihat sedikit berguna. Belum lama Xie Biun beranjak pergi, sebuah belati terbang dengan cepat dan tekanannya membelah udara dan muncul dari tempat yang tidak diketahui. Kini belati tersebut mengarah dengan kuat ke arah Ye Chen. Tindakan bodoh, ucap Ye Chen sambil mengangkat pedangnya dan melakukan tebasan langsung membelah belati terbang itu. Sriting. Belati itu jatuh ke tanah, patah menjadi dua. Xie Biun yang masih belum terlalu jauh berhenti dan menoleh, sementara Xie Molan yang berada di dekat Ye Chen terperanjat atas serangan tiba-tiba tersebut. Baik Xie Molan maupun adiknya terkagum-kagum dengan reaksi cepat Ye Chen yang dengan mudah mematahkan serangan tersembunyi tersebut. Kendati demikian, Xie Molan bertanya-tanya siapakah orang yang bersikap pengecut dan bertindak tidak tahu malu itu. Keluarlah. Jangan menjadi pengecut, ucap Ye Chen yang tengah berdiri dengan pedang penghancur di tangannya. Sesaat berikutnya, dua sosok tubuh muncul dari balik kegelapan malam. Dua orang yang masih muda itu tiba balik pintu restoran yang mengarah keluar. Aura di tubuhnya mengesankan kekuatan pendekar bintang tahap akhir. Dari pakaian yang dikenakan tampak jika mereka berasal dari sekte bela diri. Pemuda yang baru saja muncul salah satunya tidak asing di mata Xie Molan. Ia tidak lain adalah lelaki yang akan dinikahkan kepada dirinya. Yan Cheng. Teriak Xie Molan dengan marah. Apa yang kau lakukan? Tanya Xie Molan dengan tatapan tidak suka. Kamu akan menjadi istriku, tetapi kau malah asyik berduaan dengan pria lain, jawab Yan Cheng sambil mendengus kesal. Mereka berasal dari sekte naga hitam. Tanya Ye Chen kepada Xie Molan. Xie Molan mengangguk pelan, ada perasaan yang rumit di dalam hatinya, mereka berasal dari sekte naga hitam. Xie Molan mengenal Yan Cheng dan sahabatnya yang bernama Sao Jiai. Mereka berdua merupakan talenta muda berbakat dan terkenal di seluruh sekte naga hitam. Keduanya juga seperti belati kembar, tidak terkalahkan dan selalu berbuat sesuka hatinya ketika mereka berada di luar sekte. Hal ini juga yang membuat Xie Molan tidak suka dengan Yan Cheng, meski pemuda tersebut memiliki bakat yang luar biasa namun Xie Molan tidak menyukainya. Episode 39. Berlutut dan meminta maaf. Mereka hanya pecundang, tidak layak jika lelaki seperti itu menjadi penjagamu di masa depan, ucap Ye Chen dengan santai. Namun mendengar ucapan Ye Chen barusan membuat perasaan Xie Molan berangsur menghangat, dalam hatinya ia bergumam. Seharusnya kau menyadarinya, jika pria yang layak untukku hanya kamu seorang. Tetapi sayangnya setinggi apapun tingkat kultivasi Ye Chen saat ini, ia jelas tidak dapat membaca isi hati Xie Molan. Apalagi suasana hati Ye Chen juga sedang buruk jika itu terkait dengan masalah percintaan. Hubungannya dengan Qin Wu beberapa waktu lalu telah menghempaskan asumsinya tentang hubungan berlainan jenis itu. Yan Cheng terlihat marah, ia adalah talenta muda terbaik sekte naga hitam tetapi ia dihina oleh pemuda yang telah mengganggu calon istrinya tersebut. Kamu telah berani menggoda calon istriku, kamu juga sudah berani meremehkan diriku. Malam ini kamu akan mati, ucap Yan Cheng yang diliputi rasa cemburu. Meskipun dirinya akan dinikahkan dengan Xie Molan, tetapi ia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan leluasa. Seperti yang dilakukan oleh Xie Molan dengan pemuda di depannya. Apalagi ia juga sudah menempuh jarak yang cukup jauh untuk mencari dan menemui Xie Molan, namun tidak disangka dalam peristirahatannya ia justru melihat kedekatan Xie Molan dengan pria lain.
Aku tidak menyangka jika perjumpaanku dengan murid Sekte Naga Hitam tidak selalu berkesan dengan baik, Ye Chen bereaksi sambil mencibir. Sebelumnya ia juga mengenal Lin Soang selaku sepupu dari Qin Yu, wanita yang mengaku sebagai bagian dari murid luar Sekte Naga Hitam tersebut kerap membayangi hubungan asmaranya dengan Qin Yu. Bahkan menjelang hari terakhir berada di desa Caihong, wanita ular tersebut masih berupaya dengan keras memisahkan hubungan asmaranya. Cari mati. Ucap Sao Jiai, ia bergerak ke depan menebas Ye Chen dengan pedangnya. Seberkas sinar kebiruan keluar dari pedang Sao Jiai, sebagai kultivator pedang ia berada pada tingkatan yang sama dengan Zheng Haikuan di masa lalu. Hasrat pedang. Trik murahan, kata Ye Chen dengan nada dingin. Ye Chen membalas tebasan itu dengan pedang penghancur. Sriting. Ada bunyi dua benda logam beradu, meninggalkan sensasi ngilu di hati beberapa orang yang berada tidak jauh dari lokasi pertarungan. Termasuk Xie Biun yang sangat terobsesi dengan teknik berpedang, ia pun tidak mengedipkan mata saat kedua orang itu berkelahi. Sesaat berikutnya terdengar bunyi patahan, pedang di tangan Sao Jiai patah menjadi dua bagian. La menatap ke arah Ye Chen dengan tatapan penuh ketakutan, ia tidak menyangka jika pemuda yang ia anggap remeh ternyata juga seorang kultivator pedang yang mampu menyingkirkan hasrat pedang yang ia banggakan dengan mudah. Saat Sao Jiai menyadari tentang kecerobohannya, sesaat ia akan menghindar sosok Ye Chen telah bergerak kembali di luar kemampuan netranya membaca gerakan lawan. Detik berikutnya tubuh Sao Jiai terpotong menjadi dua, garis merah tipis di pinggangnya perlahan menjadi semburan kabut darah dalam waktu singkat, darah segar menyebar dari tubuhnya menghiasi keheningan malam. Yan Cheng terperangah hebat, ia seperti orang gila saat melihat tubuh sahabat terbaiknya terpotong di depan matanya, apalagi yang membuatnya syok adalah teknik membunuh yang dilakukan oleh pemuda di depannya adalah teknik rahasia Sekte Naga Hitam. Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana bisa kau memiliki teknik rahasia Sekte Naga Hitam kami? Ucap Yan Cheng gemetar ketakutan. Lah bukan orang bodoh, bahkan ayahnya sendiri yang merupakan seorang tetua tidak bisa melakukan gerakan secepat dan sehalus teknik yang baru saja Ye Chen lakukan mendengar perkataan Yan Cheng barusan, membuat Ye Chen tidak dapat berkata apa-apa. La juga terkejut dengan ucapan Yan Cheng, sebelumnya hal seperti ini juga pernah terlontar dari mulut Kai Chenlong. Pada saat itu Ye Chen tidak menghiraukannya, namun setelah ia kembali kepada ingatannya rangkaian informasi tentang Sekte Naga Hitam mulai mengusik rasa penasarannya. Apakah kau sudah siap untuk mati? Tanya Ye Chen kemudian, ia bermaksud menggertak pemuda tunangan Xie Molan. Ampun. Tolong ampuni nyawa saya, ucap Yan Cheng sambil menghentakkan lututnya ke tanah dengan keras. Di depan kematian ia harus menanggalkan kesombongannya, ia tidak mungkin bisa mengandalkan nama besar ayahnya di hadapan monster muda yang tiba-tiba muncul di depannya ini. Kali ini aku tidak akan membunuhmu, namun karena kamu adalah tunangan Xie Molan maka aku akan membiarkan kalian menyelesaikan urusan pribadi kalian sendiri, ucap Ye Chen dengan acuh tak acuh. Setelah menyarungkan pedangnya, ia melangkah pergi meninggalkan restoran tempat ia menikmati malam dengan santai. Kedatangan Yan Cheng dan temannya telah menghilangkan minatnya untuk melanjutkan perbincangan dengan Xie Molan. Yan Cheng melihat tubuh Ye Chen pergi seperti dirinya telah mendapatkan amnesti dari kematian. Sebelum tubuh Ye Chen menghilang ia benar-benar tidak berani untuk berdiri. Bayangan kematian sahabatnya masih sangat membekas, keduanya berada pada tingkatan yang sama jadi ia tahu bagaimana kekuatan lawan yang sangat mengerikan.
Kukira seseorang seperti dirimu tidak akan pernah berlutut, suara Siemolan keluar begitu saja. Yan Cheng terdiam malu, mengabaikan semuanya jauh di dalam hatinya ia merasa sangat penasaran dengan pemuda yang terlihat akrab dengan Siemolan tersebut. Dan pastinya Yan Cheng tidak memiliki keberanian lagi untuk tetap menekan keluarga Xie. Meski ia diberikan 1000 keberanian jelas ia tidak akan berani bersinggungan dengan pemuda yang baru saja membunuh sahabatnya. Aku akan pergi, dan aku akan melupakan tentang rencana pernikahan kita. Maafkan aku. Ucap Yan Cheng tanpa berani memandang ke arah Siemolan. Setelah berkata demikian ia bangkit dan membawa mayat sahabat terbaiknya itu. Ia tidak menyangka dan menyesal telah memberikan kematian bagi sahabatnya sendiri. Jika saja ia tidak bertindak impulsif dengan menyerang pihak lain dengan tiba-tiba, mungkin semuanya masih bisa dibicarakan. Setelah kepergian Yan Cheng, tampak Xie Biun kembali menghampiri kakaknya. Kak, sepertinya mengenal Kak Ye Chen banyak membawa perubahan bagi dirimu. Apalagi mulai sekarang kakak tidak perlu lagi khawatir dengan rencana pernikahan, ayah dan ibu juga akan senang jika mengetahuinya, ucap Xie Biun dengan tatapan serius. Ya, aku juga tidak menyangka akan mendapatkan keberuntungan seperti ini, jawab Xie Molan sambil tersenyum, namun dalam hatinya ia mulai mengagumi Ye Chen kembali. Aku ingin belajar teknik berpedang dari Kak Ye Chen. Ia sangat hebat barusan, ucap Xie Biun kemudian. Ia tidak menyembunyikan niatnya. Sebagai seorang remaja awalnya ia juga sangat terobsesi untuk bergabung dengan Sekte Naga Hitam yang memiliki kemampuan berpedang tertinggi di seluruh wilayah benua timur. Tetapi setelah melihat kemampuan Ye Chen, pandangannya tentang keagungan Sekte Naga Hitam seketika menjadi luntur. Apalagi ia juga menyaksikan jika seorang murid berbakat terkenal tewas begitu saja di tangan Ye Chen. Episode 40. Gerbang Klan Ye. Di dalam kamarnya, Ye Chen tidak bisa tidak menahan senyum. Di sisi lain ia menilai kecerdikan Yan Cheng, kecerdasannya dalam memahami situasi tidak serta-merta membuatnya merasa hina. Ye Chen sengaja membiarkan Yan Cheng hidup karena berhubungan dengan Siemolan. Untuk terakhir kalinya ia ingin membantu wanita tersebut yang beberapa kali mengeluh dengan rencana pernikahan paksanya dengan putra dari tetua Sekte Naga Hitam tersebut. Hal lainnya, Ye Chen juga semakin tertarik dengan Sekte Naga Hitam yang rupanya secara tidak langsung memiliki keterkaitan dengan keterampilan yang Ye Chen dapatkan dari jiwa Dewa Penghancur. Dalam hal ini, Ye Chen ingin membuktikan sejarah apa yang melatar belakangi hubungan keduanya, serta ia juga penasaran dengan sosok Dewa Penghancur yang sebelumnya bersemayam di dalam giok naga hitam yang selama ini menjadi benda berharga klan Xiao. Ye Chen menghabiskan waktunya di dalam kamarnya, ia berkultivasi selama sisa malam dan mengakhirinya pagi-pagi sekali. Setelah merasakan semuanya baik-baik saja, ia ingin segera meninggalkan penginapan seorang diri untuk menuju Xinjiang yang jaraknya sudah tidak jauh lagi. La juga tidak mau terlalu jauh terlibat urusan Siemolan. Setelah semuanya selesai seharusnya wanita tersebut dapat melanjutkan perjalanannya ke ibu kota Qinghai. Saat sinar matahari pagi belum menyentuh lapisan embun pagi seutuhnya, bayangan tubuh Ye Chen telah meninggalkan penginapan sepenuhnya. La bergerak cepat melangkah di antara udara tipis kota Xinjiang, sesekali tubuhnya berayun sebelum ia kembali menemukan seseorang yang menjual kuda. Ye Chen tiba di pusat kota Xinjiang dan mencari informasi arah klan Xiao. Seorang warga yang ditanya sedikit keheranan, nama klan Xiao yang sudah terhapus dari kota Xinjiang tiba-tiba diungkit oleh seorang pemuda yang terlihat gagah. Meski awalnya terkejut,
Namun seorang pria dewasa seumuran Ye Chen tersebut tetap memberitahukan tentang arah menuju klan Xiao. Dari mulut orang itu, Ye Chen mengetahui jika klan Xiao telah musnah dan kediamannya kini diambil alih oleh klan Ye dan menjadikan tempat tersebut sebagai kediaman utama mereka. Hal ini tentu saja berkaitan dengan tambang batu energi yang baru-baru ini mulai digali oleh keluarga Ye di bawah konsorsium beberapa keluarga. Sementara itu, Xie Molan dan adiknya yang hendak bersiap untuk sarapan pagi terkejut tidak percaya melihat kamar Ye Chen yang sudah kosong. Mereka juga mendapatkan informasi dari pelayan bahwa Ye Chen telah meninggalkan penginapan tanpa pesan. Kak, sepertinya Kak Ye Chen tidak tertarik padamu, ucap Xie Biun sambil menutup mulutnya menahan senyum. Begitupun Xie Molan, ia masih tidak percaya jika ia ditinggalkan begitu saja oleh Ye Chen. Awalnya ia cukup percaya diri setelah masalah rencana pernikahannya berakhir, ia berencana akan lebih terbuka dan percaya diri untuk mendekati Ye Chen. Tetapi mendapatkan kenyataan seperti ini entah mengapa dirinya menjadi sedih, ia seperti baru saja kehilangan sosok pelindung sekaligus seseorang yang membuatnya paling merasa nyaman. Kakak, apakah kau baik-baik saja? Tanya Xie Biun sambil menggoyangkan telapak tangannya di depan wajah kakaknya. Iya, aku baik-baik saja, jawab Xie Molan dengan nada tidak bersemangat. Sebaiknya kita mendatangi klan Ye saja, bukankah itu tujuan kedatangan Kak Ye Chen ke Xinjiang? Ucap Xie Biun memberi saran. Bukankah itu berarti aku tidak tahu malu? Tanya Xie Molan dengan perasaan rumit. Iya juga sih. Lagi pula kurang pantas jika seorang wanita mendatangi kediamannya tanpa maksud dan tujuan yang jelas. Selain itu Kak Ye Chen juga sudah beberapa kali membantu kita, mana mungkin kita harus membuat masalah untuk dirinya, ucap Xie Biun sambil menggaruk kepalanya dengan ekspresi bodoh. Xie Molan terdiam, ia juga tentu tidak membantah pendapat adiknya. Ye Chen tengah mencari identitas dirinya di keluarga Ye, mana mungkin ia akan mengganggu dirinya dengan hal-hal yang tidak berguna. Apalagi ia juga menyadari jika ia bukanlah siapa-siapa bagi Ye Chen, perjumpaan dirinya dengan Ye Chen adalah takdir. Jika di kemudian hari ia akan bertemu maka pastinya takdir baik akan mempertemukan mereka kembali. Mari kita sarapan, setelahnya kita akan kembali pulang saja, ajak Xie Molan kepada adiknya. Ya, baiklah, sahut Xie Biun dengan tidak bersemangat. La juga sangat mengharapkan jika kakaknya bisa memiliki hubungan yang baik pada Ye Chen. Dengan demikian ia bisa belajar ilmu teknik berpedang di bawah pria yang ia kagumi sebagai pendekar muda tersebut. Saat ini Ye Chen tiba di depan sebuah gerbang pintu masuk. Meski terjadi perubahan namun Ye Chen jelas masih tidak asing dengan suasana familiar yang dipancarkan tempat ini. Tempat yang selalu ingin ia lewati di masa lalu, gerbang yang sekaligus menjadi penjara terbesar yang telah membatasi dirinya dan juga ibunya terhadap kebebasan dunia luar. Ye Chen memperhatikan dengan seksama, ada dua kata yang terdiri dari beberapa aksara bertuliskan keluarga Ye pada sebuah papan kayu. Dua kata bertuliskan, klan Ye, menempel kokoh pada gerbang masuk tersebut. Dengan langkah sedikit santai Ye Chen berjalan, semenjak turun dari kudanya ia berjalan menuju beberapa orang penjaga yang tampak sedang memperhatikan kedatangan dirinya. Siapa kamu? Dan ada keperluan apa datang ke tempat ini? Tanya salah seorang penjaga dengan tatapan waspada. Beberapa orang penjaga juga berkumpul dengan cepat, apalagi menyaksikan kedatangan seorang pemuda yang membawa pedang di punggungnya bukanlah sesuatu hal yang dapat dianggap sederhana. Saya Ye Chen, kedatangan saya ke tempat ini untuk mengunjungi makam kedua orang tua saya,
jawab Ye Chen dengan ekspresi tenang. Hai anak muda, jangan bercanda. Ucap seorang penjaga lainnya, mereka jelas tahu apa arti dari nama Ye Chen yang baru saja mereka dengar. Seharusnya kalian bisa mengenal benda ini, ucap Ye Chen sambil mengeluarkan token keluarga Ye. Benda tersebut menjadi salah satu peninggalan barang ayahnya. Tatapan mata seluruh pengawal membulat. Token yang baru saja mereka lihat adalah memang benar milik keluarga Ye. Itu juga merupakan salah satu dari token utama yang hanya dimiliki oleh keturunan langsung. Jika demikian, maka mereka bisa mengartikan jika pemuda yang baru saja datang adalah tuan muda keluarga Ye. Sosok tuan muda yang selama ini selalu dicari-cari oleh Patriark Ye Chou dan juga kepala pasukan keamanan kekaisaran, Ye Qiu. Tuan muda, maafkan kami, namun tolong tunggu sebentar. Kami akan melapor kepada Patriark terkait kedatangan Anda, ucap pelayan tersebut dengan noda sopan. Mereka jelas tidak berani menyinggung pemuda yang bernama Ye Chen tersebut, tetapi mereka juga tidak bisa mengabaikan prosedur keamanan yang selama ini diterapkan di klan Ye dalam hal menerima tamu asing. Bersambung. Episode 41. Bertemu Patriark Keluarga Ye.